Sore hari ini kami bersama rombongan dari Kalimantan Timur, Ibu Pimpinan Dr. Rois Abdullah dan didampingi oleh Dr. Mamun dan Korlap Lapangan Saudara Edi Suwanto. Keadaan kami adalah kemari meninjau lokasi rumah yang terkena dampak dari gempa, yaitu pemiliknya adalah Ibu Isra ya. Beliau merencanakan untuk diwakafkan ataupun dijadikan tempat tinggal yang agak rusak dikit ya, untuk sebagai tempat tahfidz, perlu perbaikan dan sebagainya. Tapi kita lihat bahwa niat ikhlas Bu Isra perlu kita sambut dengan baik, sehingga apa yang beliau inginkan, apa yang beliau impikan sebagai rumah tahfidz semoga bisa terlaksana. Hanya saja kita perlu mengevaluasi kembali apakah ini bisa kita tempatkan dijadikan tempat untuk tahfidz. Tapi ya kami yakin insya Allah atas bantuan rekan-rekan karyawan sekalian dan doa semua dan atas izin Allah SWT semua insya Allah bisa terlaksana dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua UAR, Pak Haji Amal, saat ini kita berada di Kabupaten Mamuju yang beberapa bulan lalu terkena bencana gempa ya. Dan di belakang kita ini salah satu rumah yang terdampak gempa, dindingnya retak-retak dan perlu direnovasi. Semula rumah yang ada di belakang kita diniatkan untuk menjadi posko saja. Kemudian setelah beberapa kali ketemu dengan pemiliknya bermaksud untuk mewakafkan rumahnya ini untuk yayasan kita, untuk lembaga pendidikan. Khususnya insya Allah akan dibangun rumah tahfidz. Dan ini spanduknya sudah dibuat dan namanya adalah Rumah Tahfidz Al-Fatah. Saat ini proses pemberian wakaf sedang kita urus. Insya Allah nanti juga nanti malam insya Allah bertemu dengan salah satu owner yang lainnya yang rumahnya berdampingan. Ini juga sama dan dari ownernya memang sudah menyerahkan kepada kita untuk digunakan sebagai lembaga pendidikan. Insya Allah sudah sepakat ya kita dengan ownernya masing-masing, wakif dalam hal ini ya, bukan lagi owner, untuk akan dibangun menjadi Rumah Tahfidz Al-Fatah. Dan saya yakin dengan doa dan dukungan dari para ikhwan dan alhamdulillah ini tahadus bi nikmatillah juga, beberapa donasi sudah masuk dan ketika kita sudah launching, insya Allah akan segera juga banyak donasi yang masuk untuk pembangunannya. Dan untuk operasionalnya, insya Allah kita sudah komit ya, termasuk wakifnya untuk membantu bagaimana rumah tahfidz itu nanti akan beroperasi. Dan tentunya kita akan buat rumah tahfidz ini memang rumah tahfidz yang bisa ya akan mengakomodir kalangan bawah sampai kalangan atas. Nantinya insya Allah seperti itu. Akhirnya itu ya penjelasan awal tentang rencana rumah tahfidz kita di Mamuju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan pengamatan kami di lapangan, secara struktur bangunan ada beberapa bagian yang layak untuk diteruskan, untuk tidak dirubuhkan, tapi ada beberapa bangunan yang harus dirubuhkan untuk diperbaiki dan dikuatkan dengan konstruksi yang lebih kuat lagi. Perlu sedikit pembenahan untuk rumah yang satu, dan untuk rumah yang berikutnya yang di nomor 1, perumahan Taman Anggrek ini perlu banyak perbaikan karena memang kondisi akibat bencana gempa kemarin ini sudah tidak layak dihuni. Karena emang sebagian besar harus dirobohkan. Nah, perlu bantuan dan doa para hamba Allah semua untuk menguatkan. Semoga tempat ini menjadi tempat
penghafal dan pencetak-pencetak para pejuang-pejuang Islam di daerah Mamuju ini. Berdasarkan pengamatan kami di lapangan, potensi untuk pembelajaran khususnya tahfidzul Quran di Mamuju ini cukup besar karena peminat yang cukup besar dengan sedikit terbatas dengan pondok pesantren yang ada di daerah ini. Mudah-mudahan Al-Fatah bisa mewakili salah satu tempat untuk menghafal Al-Quran di sini dan menjadikan barometer kehidupan berjamaah dengan penghafalan Al-Quran dan Sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan rencana dan program kita tahfidzul Quran seperti disampaikan oleh Mas Edi sebagai korlap lapangan, kita melihat peluang-peluang yang ada dan ini merupakan satu langkah yang patut kita follow up dengan adanya program tahfidzul Quran, dan insya Allah nanti kita akan berupaya nanti dengan Ustadz Dr. Rais Abdullah kita akan membuat kurikulum ya untuk segala tingkatan, bagaimana teknis, bagaimana nanti program dalam hal penghafalan Quran, dan tentunya kita berharap dengan adanya program tahfidzul Quran Al-Fatah ini ada nilai plus yang akan kita berikan kepada para calon penghafal Al-Quran, dan mudah-mudahan ini akan melahirkan generasi Qurani yang betul-betul kita harapkan mampu mengembangkan syiar Islam terutama di Mamuju khususnya, dan begitu juga di Sulawesi Barat pada umumnya dan untuk seluruh masyarakat ya. Saya kira hal ini memang sangat perlu ya, dan insya Allah dengan dukungan para jamaah ya, para musinin, mudah-mudahan pelaksanaan program tahfidzul Quran ini bisa dilaksanakan secepat mungkin. Saya kira itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi washabbihi wa mawalah manfaat. Saat ini kami berada di daerah Lojadi, Kabupaten Mamuju. Di belakang kami ada beberapa petak rumah kos-kosan, atau lebih tepatnya ada 20 pintu yang insya Allah juga rencananya akan diwakafkan untuk Yayasan Pendidikan Al-Fatah. Walaupun dari wakifnya untuk sementara masih mewakafkan manfaat, belum kepemilikannya. Tapi beliau sudah komitmen insya Allah untuk mewakafkan rumah kos-kosan ini untuk keperluan rumah tahfidz Al-Fatah. Dan wakifnya ini adalah Pak Haji Bapak Muhaji. Beliau sekarang adalah bendahara umum dari Yakin, Yayasan Amal Kebangsaan Indonesia. Dan ini masih ada kaitan ya, beliau adalah kakak kandung dari Ibu Misra yang juga mewakafkan tanahnya di BPN Anggrek ya, di Jalan Anggrek, juga untuk kepentingan Yayasan Pendidikan Al-Fatah. Jadi insya Allah ada 2 lokasi nanti rumah tahfidz Al-Fatah yang insya Allah di sini akan dicetak para penghafal Al-Quran, dan juga tidak saja menghafal, insya Allah nanti juga disertai dengan ilmu-ilmu Al-Quran yang lainnya, baik itu terjemah dan tafsirnya. Atas dukungan dan doa dari para ikhwan semuanya, insya Allah kita bersama-sama ya, Jamaah Muslimin insya Allah akan mengembangkan dakwah dengan garda depannya adalah pendidikan Al-Quran. Dan dimanapun insya Allah ketika kita mengedepankan Al-Quran sebagai daya tariknya, ini selalu insya Allah mudah ya, mudah untuk mengembangkannya. Saya kira itu ini ada 20 ya, 20, dan memang kondisinya ada beberapa bagian yang retak,
tapi karena konstruksinya memang sebagian dari kayu jadi masih aman. Nah, tentu ini prioritas kedua ya. Prioritas pertama yang akan kita bangun adalah yang di BTN Taman Anggrek itu. Nah, karena yang memang sudah full akan diwakafkan, secara kepemilikan adalah di sana, dan ini juga sudah mulai kita upayakan pengurusan akta wakafnya. Saya kira ini ya penjelasan sedikit, info sedikit dari Lojadi yang insya Allah juga akan menjadi pusat rumah tahfidz kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.